Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Aditya Ramadhani, NIM 2023-11-02 dari kelas Sistem Kontrol Industri A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang analisa destilasi reaktif berbasis PID controller yang menggunakan real optimization. Teori dasarnya, latar belakang dari sistem kontrol kontinu. Sistem kontrol kontinu adalah sistem pengendalian yang bekerja secara terus-menerus untuk menjaga variabel seperti proses seperti suhu, tekanan, atau konsentrasi agar tetap berada pada nilai yang diinginkan. Prinsip kerjanya didasarkan pada umpan balik atau feedback, di mana sensor secara berkelanjutan mengukur kondisi proses, kemudian pengendali mengolah data tersebut untuk menentukan tindakan koreksi melalui aktuator. Sistem ini banyak digunakan pada industri proses karena mampu menjaga kestabilan operasi meskipun terjadi gangguan atau perubahan beban. Dengan pemantauan dan penyesuaian yang terjadi secara real time, sistem kontrol kontinu memastikan kualitas produk dan efisiensi operasi tetap terjaga dalam setiap tahap produksi. Contoh dari sistem kontrol kontinu ini adalah yang paling nyata adalah bentuk dari sistem kontrol loop tertutup yang bisa digunakan pada PID seperti ini. Selanjutnya ada latar belakang Advanced Process Control System atau APC. Dalam industri yang menuntut ketelitian seperti farmasi, kedirgantaraan, dan semikonduktor, menjaga kualitas dan konsistensi produk adalah faktor utama. Tantangan seperti keterbatasan operator ahli, keterbatasan peralatan, kenaikan biaya energi, serta pasokan bahan baku yang terbatas membuat pengendalian proses menjadi lebih kompleks. Advanced Process Control atau APC hadir sebagai solusi untuk meningkatkan stabilitas proses dan kualitas produk dengan memanfaatkan data waktu nyata atau real-time information dan analisis prediktif. APC mampu mengoptimalkan operasi secara otomatis dan akurat. Strategi ini membantu perusahaan mencapai berbagai tujuan bisnis, seperti menurunkan biaya, meningkatkan hasil produksi, serta mempertahankan mutu produk yang tinggi. Selanjutnya ada konsep dasar Advanced Process Control. APC merupakan kumpulan strategi dan teknologi yang dirancang untuk mengendalikan proses industri secara lebih efektif dibandingkan metode konvensional seperti PID controller. Berbeda dengan sistem kontrol dasar yang hanya menggunakan feedback loop sederhana, APC menggunakan model prediktif berbasis algoritma canggih dan data waktu nyata untuk melakukan penyesuaian secara antisipatif. Pendekatan ini sangat penting di industri berpresisi tinggi, di mana ketepatan dan konsistensi menjadi kunci keberhasilan. Nah, dapat dilihat dalam bentuk dasar dari APC ini, di mana memiliki dua loop. Loop pertama digunakan untuk memprediksi dari kondisi pertamanya. Ada pula yang kedua digunakan untuk memprediksi dari kondisi yang ada di masa depan atau prediktifnya. Di mana dari kedua prediksi ini kemudian akan masuk kembali ke summing point ke kontrol utamanya. Ini ada perbedaan Advanced Process Control dengan PID. Perbedaan antara APC dan PID terletak pada tingkat kecerdasan dan pendekatannya dalam mengendalikan proses. PID bekerja secara reaktif dengan mengoreksi penyimpangan antara nilai proses dan set point melalui aksi proporsional, integral, dan derivatif. Metode ini efektif untuk sistem yang sederhana dengan satu variabel. Sementara itu, APC bersifat lebih canggih karena menggunakan model matematis dan algoritma prediktif untuk mengantisipasi perubahan proses yang sebelum terjadi penyimpangan. APC mampu mengatur banyak variabel sekaligus dan mempertimbangkan bahan operasi, sehingga lebih sesuai untuk industri yang kompleks dan memerlukan presisi yang tinggi. Dengan kata lain, PID menjaga kestabilan proses, sedangkan APC mengoptimalkan performa secara keseluruhan. Berikut ada komponen utama sistem APC. Yang pertama adalah sensor. Sensor berperan sebagai indera dalam sistem APC. Fungsinya adalah untuk mengukur variabel proses seperti suhu, tekanan, dan laju aliran, dan komposisi kimia. Data yang akurat dari sensor menjadi dasar bagi keputusan pengendalian yang tepat. Contoh dari sensor pada sistem ini digunakan pada pembacaan tekanan udara, yaitu pada bagian water tank ini. Selanjutnya ada controller. Controller merupakan otak dari sistem. Komponen ini memproses data dari sensor dan menjalankan algoritma untuk menentukan tindakan kontrol terbaik.
sistem modern digunakan digital controller yang memiliki kemampuan komputasi yang tinggi serta fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan sistem analog. Contoh dari controller ini yang digunakan adalah controller PLC dan juga controller digital berupa komputer yang digunakan untuk menentukan set point bagi si controller. Selanjutnya ada aktuator. Aktuator bertindak sebagai otot sistem. Ia mengubah keputusan controller menjadi tindakan fisik seperti mengatur katup, pompa, atau motor. Respon cepat aktuator penting agar perubahan variabel proses bisa segera menyesuaikan dengan kondisi yang diinginkan. Seperti yang dijelaskan tadi, contoh dari aktuator adalah si katup, di mana dalam hal sistem ini yang digunakan dua aktuator, yaitu katup untuk masuk dan katup untuk keluar. Ada pula jenis teknik dalam advanced process control. Dalam APC, beberapa teknik utama yang digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem industri. Model predictive control atau MPC menggunakan model matematis untuk memprediksi perilaku, proses, dan menentukan tindakan kontrol yang optimal, sehingga mampu mengendalikan banyak variabel secara bersamaan dan mempertahankan stabilitas meskipun terjadi gangguan. Adaptive control berfungsi untuk menyesuaikan parameter kontrol secara otomatis sesuai perubahan kondisi proses, sehingga cocok untuk sistem yang berbasis dinamis atau memiliki variasi bahan baku. Sementara itu, real-time optimization atau RTO beroperasi dengan terus mengoptimalkan kondisi proses menggunakan data aktual agar sistem bekerja dengan pada titik yang paling efisien. Dapat dilihat dari APC memiliki 4 turunan, yaitu adaptive control, model predictive control, expert system control, dan optimal control. Pada model predictive control memiliki jenis perbedaan yaitu linear dan non-linear. Pada linear kita memiliki input, step, dan impuls. Dan pada non-linear kita dapat lihat contohnya adalah fusi modal. Pembahasan kasus distilasi efek reaktif berbasis PID controller menggunakan real-time optimization. Yang pertama ada feedback controller. Algoritma kontrol feedback atau umpan balik adalah algoritma kontrol yang digunakan secara luas di dunia industri. Proportional integral derivative atau PID dan on-off control adalah dua jenis kontrol feedback yang secara umum digunakan. Pada tahun 1930-an, tiga model kontrol dengan proportional, integral, dan derivatif aksi kontrol feedback telah digunakan secara komersial. Contoh ini adalah bentuk paling sederhana dari si feedback controller yang ditandai dengan adanya feedback atau umpan balik dari proses yang akan masuk lagi ke controller. Selanjutnya ada 5 level hierarki proses kontrol dan optimasi. Pada 5 tingkat hierarki kontrol suatu proses, RTO digunakan untuk mengkoordinasi jaringan proses suatu unit dan untuk mengoptimalkan set point pada setiap unit proses, yang disebut dengan supervisory control. RTO berguna untuk mengindikasikan reevaluasi kontinu perubahan kondisi operasi proses agar produktivitas ekonomi pada kondisi maksimal. Optimasi pada proses industri menjadi sesuatu yang menarik seiring semakin ketatnya persaingan global dan ketentuan kualitas produk yang semakin spesifik. Real-time optimization merupakan konsep yang menarik karena berada pada level hierarki kontrol, di mana keputusan dari segi ekonomi berhubungan langsung dengan operasional produksi. Selanjutnya ada kebutuhan dasar pada real-time optimization. Secara umum, tidak semua proses akan sesuai menggunakan real-time optimization. Proses yang mempunyai range kondisi operasi yang besar berkaitan dengan variasi harga produk dan harga bahan baku akan lebih menguntungkan menggunakan real-time optimization seperti utilitas dari sistem pabrik. Ada pula model steady state yang digunakan pada RTO umumnya didapatkan dari baik pengetahuan fundamental ataupun data eksperimen. Hal ini digunakan untuk mengatur kondisi operasi setiap unit operasi pabrik seperti suhu, tekanan, dan air feed yang memprediksikan yield produk, laju produksi, dan karakteristik produk seperti kemurnian, viskositas, dan berat molekul. Jadi ada tahapan siklus optimasi RTO. Yang pertama adalah steady state detection. Hal ini mendeteksi apakah proses telah mendekati kondisi steady-nya sebagai acuan permodelan STO dengan akurasi proses yang baik. Saat kondisi plan dikatakan steady state, data proses akan diolah untuk dioptimalisasi. Metode yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu proses telah steady state adalah successive mean test, di mana metode statistik ini menggunakan teori matematis. Selanjutnya ada tahap data reconciliation and gross error detection.
pada bagian ini. Berguna untuk mengatur semua variabel yang terukur seperti massa, energi, dan lain-lain, dan memungkinkan untuk mengestimasi variabel-variabel yang tidak terukur. Gross error detection akan mengkoreksi error data proses yang ditemukan dengan metode yang sesuai. Kemudian data yang telah disesuaikan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, dari sini sebenarnya kita dapat lihat bahwa ini sebenarnya sistem kontrol loop tertutup, di mana pada bagian ini adalah bagian output. Tekan dari bagian ini mulai dari data reconciliation sampai sini adalah bentuk feedback. Ada pula tahap selanjutnya adalah parameter estimation. Tahapan ini memperbarui parameter model terhadap proses data plan yang didapat. Model yang telah diperbarui ini kemudian dipakai untuk menentukan set point baru pada proses yang dioptimalisasi. Lalu ada proses model, yang merupakan model dari proses yang direpresentasikan perubahan akibat dari algoritma optimasi saat iterasi menuju solusi optimum. Dan yang terakhir ada optimization. Algoritma optimisasi digunakan untuk menunjukkan set point optimum pada suatu proses dengan fungsi objektif dan proses constraints. Algoritma optimisasi menggunakan model proses dan fungsi objektif yang digunakan untuk menentukan set point optimum pada sebuah proses pabrik. Tipe algoritma yang paling umum digunakan adalah Successive Quadratic Programming atau SP. Metode SQP ini menggunakan estimasi fungsi objektif menggunakan fungsi kuadratik dan constraint menggunakan fungsi linear. Selanjutnya ada updating set points. Set point ditemukan oleh optimizer diimplementasikan pada proses pabrik. Saat kondisi proses pabrik kembali menuju steady state, siklus real-time optimizer berulang lagi untuk menjaga kondisi operasi pabrik tetap optimum. Selanjutnya ada skema distilasi reaktif berbasis PID controller menggunakan real-time optimization. Nah, kembali ke sini. Sistem kontrol pada proses distilasi reaktif asil asetat ini dirancang untuk menjaga kestabilan operasi, kualitas produk, serta efisiensi energi melalui pengendalian variabel-variabel penting seperti suhu, tekanan, level, dan laju air secara kontinu. Setiap bagian dari sistem dilengkapi dengan pengendalian otomatis PID controller yang saling terhubung untuk memastikan seluruh kolom beroperasi dengan optimal. Nah, kalau dilihat dari diagram ini, kan ada dua jenis garis. Garis yang berwarna hitam dan garis berwarna biru yang putus-putus. Di mana garis hitam ini adalah garis yang menunjukkan pipa atau saluran untuk bahan seperti etanol ataupun HAC untuk masuk ke bagian sistem. Ada pula garis biru-biru ini ditunjukkan untuk diagram pengontrolan, di mana tentunya memiliki sensor. Ini kan jika ditunjukkan di sini adalah sensor, ini adalah controllernya, ini plan-nya, kemudian ini aktuatornya. Pada kolom reactive distillation column atau RDJ ini, pengendalian tekanan atau pressure control RDJ ada di sini, berfungsi untuk menjaga tekanan kolom agar tetap stabil karena perubahan tekanan dapat mempengaruhi titik-titik campuran dan kesetimbangan reaksi. Pengendalian suhu TCRD atau temperature control RD digunakan untuk mengatur pada tray kendali yang mewakili komposisi produk, di mana sinyal kontrolnya mengatur beban pemanas atau reboiler duty untuk mempertahankan komposisi etil asetat sesuai spesifikasi. Selain itu, pengendali level atau level control RDC pada bagian ini digunakan untuk menjaga ketinggian cairan di dasar kolom agar reboiler tidak mengalami kekeringan atau kelebihan cairan yang dapat mengganggu efisiensi pemanasan. Selanjutnya ada umpan etanol dan etanol ditandai dengan ETOH dan asam asetat yang ditandai dengan HAC yang digunakan untuk memastikan rasio umpan tetap sesuai dengan kebutuhan reaksi. Pada bagian atas kolom, aliran destilat dikirim ke decanter. Jika sudah diproses pada FCC, maka hasil keluarnya akan dikirim ke decanter DC ini. Di kolom ini, pengendali suhu atau temperature control strip
mengatur beban pemanas reboiler untuk menguapkan sisa etil asetat. Sementara pengendali level LC trip digunakan menjaga tinggi cairan dalam dasar kolom agar sirkulasi reboiler berlangsung stabil. Hasil dari atas stripper berubah tiap etil asetat dikondensasikan dan menjadi produk akhir atau produk ini ditandai dengan ada PRDCT ini dengan kemurnian yang tinggi. Ada pula seluruh pengendalian ini bekerja secara kontinu. Sistem umpan balik atau feedback control yang saling terintegrasi, data dari sensor suhu, tekanan, aliran, dan level dikirim secara real time ke pengendali atau controller. Kemudian dibandingkan dengan nilai set point. Jika terjadi penyimpangan pengendali akan mengirim sinyal koreksi ke aktuator seperti katup, penumpa, atau reboiler, di mana ini ditandai dengan katup, ini adalah boiler, dan ini adalah pompa. Di atas sistem kontrol dasar ini, real-time optimization atau RTO berperan sebagai pengendali tingkat lanjut yang menghitung set point optimal bagi masing-masing pengendali PID berdasarkan data akurat proses, sehingga sistem tidak hanya stabil tetapi juga beroperasi pada kondisi yang paling efisien. Ini dapat dilewati. Kesimpulan, integrasi antar sistem kontrol kontinu, APC, dan RTO menghasilkan suatu kerangka pengendalian yang bersifat adaptif, cerdas, dan efisien. Sistem kontrol kontinu menjaga kestabilan dasar proses secara real time, dan APC memperhalus dan serta meningkatkan kinerja pengendalian melalui pendekatan yang prediktif. Sementara RTO memastikan bahwa seluruh operasi berjalan pada titik optimum secara ekonomi dan teknis. Kombinasi ketiganya menjadikan proses industri mampu beroperasi dengan efisiensi yang tinggi, menghemat energi, mengurangi variasi kualitas, serta memperpanjang umur peralatan. Dengan demikian, sistem kontrol kontinu yang diperkaya dengan teknologi APC dan didukung oleh strategi RTO menjadi pilar penting dalam mewujudkan industri proses modern yang andal, produktif, dan berkelanjutan. Nah, berikut adalah sumber jurnal yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Didapat dari jurnal tahun 2016 yang sudah agak tua. Untuk itu, karena sudah berujung di akhir presentasi saya, maka saya ingin mengucapkan sekian dan terima kasih karena telah menyaksikan presentasi saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.